biasa disapa Saskia dengan NIM 24030101056. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Saya akan mempresentasikan laporan akhir observasi lapangan yang telah kelompok kami lakukan di Desa Melbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam observasi yang kami lakukan, kami telah mengidentifikasi 5 poin-poin penting dalam perkembangan organisasi di Desa Melbaki. Yang pertama, evolusi organisasi. Yang kedua, efektivitas organisasi. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, lingkungan organisasi. Dan yang kelima, kepemimpinan organisasi. Poin pertama yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu evolusi organisasi desa. 1. Perkembangan organisasi. Tidak ada perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, namun terjadi pergantian pelaksanaan tugas yang tetap mengikuti aturan dan juga juknis dari pusat. 2. Pengambilan keputusan. Musyawarah sebagai dasar keputusan. Keputusan selalu diambil bersama warga desa melalui musyawarah. 3. Faktor eksternal. Kesalahpahaman masyarakat soal dana desa masih lumayan sering terjadi. Hal itu menjadi faktor penghambat perkembangan organisasi di Desa Melbaki. 4. Teknologi dan informasi. Membantu komunikasi bersama warga desa, informasi yang tersebar, dan juga pengelolaan keuangan. 5. Perubahan sosial dan ekonomi. Menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi warga desa, seperti memberi alat bantu kerja. Contohnya itu seperti memberi pukat kepada nelayan dan juga memberi bantuan berupa sumur bor dan motor air bagi para petani. Poin kedua yaitu efektivitas organisasi. 1. Efektivitas program. Program-program yang dijalankan oleh organisasi desa sudah efektif dan keefektifan tersebut dianggap sebagai keharusan agar organisasi yang dijalankan oleh desa dapat berkembang dari waktu ke waktu. 2. Kendala yang dihadapi. Kendala utama berasal dari masyarakat yang dapat dinilai partisipasi warga itu terkadang rendah, tapi tetap diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu melalui musyawarah. 3. Indikator keberhasilan. Program berjalan sesuai rencana. Ada laporan, ada sempat mengikuti rapat, dan juga audit dari Badan Pengembangan Desa. 4. Evaluasi dan strategi efektivitas. Evaluasi dilakukan lewat musyawarah, diskusi, dan juga rapat demi mencari solusi bersama. Poin ketiga terkait struktur organisasi pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, yaitu Octavianus Logobuke SH, yang memimpin seluruh aktivitas pemerintahan desa, dan dibantu oleh Sekretaris Desa, yaitu William A. Moe, yang bertugas mengelola administrasi dan mendampingi teknis kerja. Lalu ada struktur di bawah Sekretaris Desa seperti Kaur UMM dan Perencanaan, yaitu Ferdelina Kuman, dan Kaur Keuangan, yaitu Sarlin Huwai. Ada juga bidang teknis operasional seperti Kepala Pemerintahan, yaitu Yunus Konai, dan Kasih Kesejahteraan dan Pelayanan, yaitu Mariati D. Ati. Ada pula wilayah dusun atau unit-unit terkecil yang dipimpin oleh masing-masing kepala dusun, yang sisanya bisa dibaca oleh masing-masing. Poin keempat yaitu lingkungan organisasi desa. 1. Faktor yang mempengaruhi jalannya organisasi. Tidak ada faktor khusus yang mempengaruhi. Semua perangkat desa memahami tugasnya masing-masing, siap beradaptasi, dan mampu bekerja sesuai proporsinya masing-masing. 2. Penyesuaian dengan perubahan lingkungan. Organisasi desa selalu beradaptasi dengan masyarakat dan perkembangan teknologi. Kebijakan pusat yang sangat dominan, desa mengikuti arahan dari pusat. 3. Pengaruh kebijakan pemerintah.
Sebagian besar aktivitas organisasi desa dipengaruhi dan diarahkan oleh pemerintah pusat. Kantor desa wajib mengikuti aturan dari pusat. 4. Hubungan dengan masyarakat dan pihak eksternal. Hubungan kantor desa dengan masyarakat dan juga pihak luar dinilai sangat baik. Hal itu dapat dilihat dari sikap transparansi, partisipasi, dan juga hasil kerja yang ditunjukkan. 5. Tantangan lingkungan. Tanggapan terhadap bencana, ada respon cepat terhadap kekeringan dan juga tantangan iklim. Yang terakhir, poin yang akan saya bahas yaitu kepemimpinan organisasi di Desa Nelbaki. 1. Peran pemimpin. Peran sentral kepala desa. Pemimpin responsif dan juga dapat menjadi penentu arah kebijakan. 2. Kebijakan utama desa. Fokus utama dari kebijakan yaitu meliputi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan juga penanganan darurat. 3. Pengambilan keputusan. Keputusan bersama diambil melalui musyawarah dan disepakati oleh warga desa. 4. Komunikasi dengan masyarakat. Kepala desa dapat berbaur dan mampu menjaga sikap transparansi. 5. Keterlibatan masyarakat. Partisipasi lumayan tinggi, warga antusias terlibat dalam pembangunan, walaupun tidak semua. 6. Model kepemimpinan. Model kepemimpinannya sosial partisipatif, berbasis pendekatan masyarakat. 7. Penanganan konflik. Manajemen konflik sendiri diselesaikan lewat musyawarah, komunikasi, dan juga disiplin. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan nama, gelar, dan juga penyebutannya. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.